Benar ya Tuhan, sesuai dengan puji-pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu saat ini. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami tidak pernah takut, kami tidak pernah khawatir, karena Engkau selalu menolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami anak-anak-Mu yang hadir di hadapan-Mu, kami akan rindu mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hati yang tenang, berikan kami jiwa yang tenang, biar saat ini kami boleh duduk diam di hadapan-Mu untuk bersujud saat mendengarkan firman-Mu. Begitu juga hamba-Mu yang menyampaikan, Tuhan terbatas. Engkau jamah hamba-Mu ini ya Tuhan, biar apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu ini melalui firman-Mu boleh menguatkan iman kami semua yang hadir di dalam ibadah, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu semuanya. Apa kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan, kita sudah diberi kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan di pagi hari yang indah ini. Saat ini kita akan diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Nya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sorry, terlalu tinggi sayangnya. Apa boleh buat dibantu sama Jonathan supaya lebih tinggi lagi. Pagi ini kita akan membuka Alkitab kita tetap seperti di hari Minggu yang lalu di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, jika sudah dapat silakan baca dalam hati, saya akan bacakan untuk kita di sini. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 mengatakan begini bunyinya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di sini ada buah-buah roh, ada 9 kata. Hari ini kita masuk ke buah roh kebaikan. Buah roh kebaikan. Bapak Ibu, ini sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi kita. Kebaikan itu. Tanpa pun dijelaskan dari sini, kita sudah tahu kebaikan itu apa, seperti apa, untuk apa. Tetapi di pagi hari ini, kita diingatkan kembali. Kita diingatkan kembali bagaimana kebaikan itu yang kita terima di dalam kehidupan kita setiap saat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dalam ayat ini Dia mengingatkan kita sebagai anak Tuhan, sebagai umat Tuhan. Apa yang harus kita lakukan di dalam kebaikan itu? Bagaimana kita sebagai anak Tuhan supaya bisa mengalami kebaikan Tuhan? Karena di mana kita harus bisa memiliki redaksi pribadi tersendiri di hadapan Tuhan. Di situ kita mengalami kebaikan itu. Di situ kita merasakan kebaikan itu.
merasakan apa yang namanya kebaikan. Di mana? Di Roma 8 ayat 28, Rasul Paulus menegaskan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Ditekankan loh, ditekankan. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Dia akan mendatangkan kebaikan itu, Bapak Ibu. Sebenarnya dalam hidup kita, kebaikan itu udah biasa lau sesumi. Udah tahu saya lau sesumi, cara melakukan kebaikan itu sudah tahu saya. Tanpa lau sesumi ingatkan saya, tanpa lau sesumi jelaskan ke saya sudah tahu. Kalau dilihat dari segi kemanusiaan. Tetapi di pagi hari ini, karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, kita diingatkan kembali. Karena kadang-kadang kita sebagai manusia ada lupa-lupa sedikit, ya, ada lupa-lupa sedikit doang. Nah, di dalam ayat ini atau di dalam satu buah roh ini yang namanya kebaikan, ada beberapa hal kebaikan Tuhan Yesus yang harus kita ingat di dalam kehidupan kita, yaitu satu. Tuhan Yesus mengatur segala sesuatu untuk menghasilkan apa? Yang baik. Karena kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita ditandai dengan mengatur semuanya, segala sesuatu. Kita nih sudah ada yang berkeluarga, masih ada anak muda di sini, ya. Dalam setiap rencana kita, apa yang kita rencanakan, kita pasti bisa merasakan kebaikan Tuhan jika rencana itu kita lakukan, kita laksanakan dengan seturut dengan kehendak-Nya. Karena Tuhan sudah mengatur semua. Kan ada bahwa kita mengatakan dalam firman Tuhan mengatakan bahwa manusia merancang, Tuhan yang menentukan. Apapun yang kamu lakukan itu. Kita tidak tahu. Kadang-kadang kita sebagai sedikit kita singgung tentang kehidupan kita sehari-hari. Kita sebagai manusia, kita sebagai anak Tuhan melakukan kebaikan karena ada maunya. Karena ada yang Dia inginkan. Kita baik gitu ya. Karena ada sesuatu hal yang harus kita inginkan dari si Dia. Tetapi Tuhan memerintah kita, jika Anda melakukan kebaikan, jangan mengharapkan balasan. Karena Tuhan melakukan kebaikan dalam kehidupan kita, Tuhan tidak mengharapkan balasan. Dia tidak mengharapkan balasan. Bapak Ibu bisa menghitung kebaikan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu? Ada yang bisa menghitung? Saya yakin dan percaya tidak ada yang bisa menghitung. Tetapi kita sebagai manusia, kita melakukan kebaikan sama orang, kita bisa hitung itu. Kita bisa hitung itu. Ya, saya melakukan kebaikan sama dia. Sudah 2 kali saya tolong dia. Sudah 3 kali saya memberikan pertolongan buat dia. Ini secara manusia ya. Di dalam sesuatu kebaikan itu sangat luar biasa. Di puji-pujian kan ada, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa baiknya Engkau Yesus, jiwaku diselamatkan. Jiwa kita diselamatkan Bapak Ibu.
Itu adalah kebaikan Tuhan Yesus. Kebaikan Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Manusia tidak bisa melakukan kebaikan Tuhan Yesus. Tapi kita diajar melakukan karakter Tuhan Yesus itu. Kita diajar. Kita diperintahkan di dalam firman-Nya. Ayo anak-anakku, lakukan yang terbaik. Berikan yang terbaik. Berikutnya dikatakan Tuhan Yesus memakai segala sesuatu untuk menggenapi apa? Menggenapi rencananya dalam kehidupan kita. Kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita terjadi pada saat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Seperti apa? Umur kita tidak tahu. Bukan kita yang menentukan. Hanya Tuhan yang tahu. Gampang sih. Kebaikan. Cuma satu kata doang. Tapi untuk melakukan kebaikan ini sulit. Sulit sekali. Karena kenapa? Kebaikan ini tidak boleh ada hati yang berliku-liku. Harus lurus jalannya seperti aspal beton. Harus mulus. Seperti tadi yang saya ingatkan bahwa kita melakukan kebaikan kepada seseorang, kita tidak mengharapkan balasannya atau ada tujuan tertentu. Kita melakukan kebaikan dengan ketulusan hati. Jika tulus kita, sampai pada akhirnya pun tidak ada hati yang bersungut-sungut. Yang ada adalah kegembiraan, kebahagiaan, kedamaian. Itu yang ada jika kita tulus melakukan sesuatu. Tetapi kalau tidak tulus, yang kita rasa aduh sia-sia saja aku membantu dia. Saya yakin dan percaya di antara kita di sini tidak ada. Cuma mengingatkan saja. Siapa tahu di luar sana teman-teman kita ada yang seperti itu. Harus kita mengingatkan. Kita mengingatkan mereka untuk melakukan kebaikan itu. Jangan sampai kita membutuhkan balasan. Kalau di sekolah minggu ya ada cerita orang Samaria. Orang Samaria, dia melakukan kebaikannya, ada orang jatuh gitu ya. Udah tengkurap, udah luka-luka, dirampok. Beberapa orang yang lewat, orang Lewi ya. Ada satu lagi lupa saya. Terus begitu orang Samaria lewat, dia mempunyai hati nurani yang baik. Dia membantu, dia menolong dengan tidak mengharapkan balasan. Itu Bapak Ibu tentang kebaikan. Berikut nomor 3 dia katakan, Tuhan Yesus menentukan segala sesuatu supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita dibuktikan melalui apa? Penentuan bagi hidup kita. Dia yang menentukan segala sesuatu, bukan orang lain. Kita kembali lagi ke laptop. Dia yang menentukan apapun yang terjadi. Ya. Tetapi kita harus juga melakukan itu. Kalau boleh kita membaca di Amsal 3 ayat 27, tolong ditampilkan. Apa yang dia katakan di situ? Amsal 3 ayat 27. Nah, ini nih Bapak Ibu. Baca Bapak Ibu lihat. Amsal 3 ayat 27. Dia mengatakan, jangan menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Jangan menahan kebaikan. Jika mampu kita melakukan, ayo kita lakukan. Kita berikan yang terbaik. Kita kasih
yang termulia untuk Tuhan. Terus di Filipi 4 ayat 5. Filipi 4 ayat 5. Nah, Tuhan memerintahkan kita dalam firman-Nya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kebaikan kita bukan hanya untuk diri sendiri, tapi kita juga membagikan kepada orang-orang yang mau menerimanya. Bukan hanya untuk diri sendiri. Kita harus membagikan kepada orang-orang yang mau menerimanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, nanti juga baca ada di Galatia 6 ayat 10 ya. Dia katakan juga di situ bahwa marilah berbuat baik. Ayo Bapak Ibu, saudara-saudariku, mari kita lakukan yang terbaik buat Tuhan. Biar Tuhan itu senang melihat kita. Biar Tuhan itu senyum melihat keberadaan kita. Ayo kita bergandengan tangan. Biar kita tidak jatuh. Kalau sudah bergandengan tangan enggak bakalan jatuh kitanya. Kita menyatu melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. 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 Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kebaikan Tuhan yang paling utama dalam hidup kita adalah, coba tampilkan Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Apa saja yang dia ingatkan kita di situ? Dia katakan begini. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Jadi Bapak Ibu di Nats ini yang paling kita kebaikan Tuhan yang paling utama dalam hidup kita adalah dia tadi sudah mengingatkan kita bahwa mengampuni dosa kita. Dia menyembuhkan segala penyakit. Dia juga menebus kita dari kuasa iblis. Memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Memuaskan hasrat kita dengan kebaikan. Memperbaharui kuat kita seperti yang ada pada burung Raja Wali. Ia tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa-dosa kita. Benar gak Bapak Ibu? Ya. Dia tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa-dosa kita. Itu adalah kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dia rela disalibkan, dia rela dicambuk hanya gara-gara siapa? Gara-gara kita anaknya. Dan dia melakukan itu semua dengan ketulusan hati. Dia tidak mengharapkan balasan. Itu tadi kita diingatkan di Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Ya. Dia mengampuni dosa kita dengan tulus hati. Adakah yang bisa di antara kita melakukan itu? Saya yakin dan percaya. Mungkin ada, tetapi tidak 100% seperti Tuhan Yesus. Mungkin ada salah satu yang dia lakukan. Itu Bapak Ibu. Dia memberikan kita semangat. Dia harus mengingatkan kita kembali. Kita sebagai anaknya, kita harus melakukan itu. Ya. Bagaimana kita membalas kebaikan Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Dengan apa? Dengan takut akan Dia. Menaati firman-Nya. Beribadah kepadanya dengan sukacita luar biasa, melayani dia dengan roh menyala-nyala. Sungai sukacitamu terjadi dalamku,
Oh yes, yes, yes gitu. Tuhan Yesus mau seperti itu. Jadi tidak separuh-separuh kitanya. Kita harus lakukan itu dengan roh bernyala-nyala. Kita harus memuji memuliakan namanya. Kita harus memberikan kebaikan itu dengan hati yang tulus. Ya, nanti Bapak Ibu boleh baca Mazmur 100 ayat 2 ada di situ, Roma 12 ayat 11. Di situ adalah bagaimana kita, apa yang harus kita siapkan untuk Tuhan, apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan. Itu yang kita lakukan untuk Tuhan. Jadi di pagi hari ini dia mengingatkan kita bahwa jangan pernah menyerah dan jangan pernah mengeluh, melakukan kebaikan itu di dalam hidup kita. Tuhan selalu beserta kita. Tuhan tetap ada dengan kasih dan kebaikan di tengah kondisi apapun dalam hidup kita. Dia selalu hidup. Dia selalu ada. Dia selalu datang di saat kita membutuhkan kebaikannya itu. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu di pagi hari ini untuk kami semua anak-anak-Mu. Biarlah kebaikan yang ada di dalam kehidupan kami boleh kami lakukan dengan ketulusan hati kami, dengan mata hati kami yang tulus di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh melakukan kebaikan itu tidak berpura-pura atau ada tujuan yang lain Tuhan. Tetapi biarlah kami boleh melakukannya dengan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah renungan pagi hari ini boleh menguatkan iman kami terus untuk bersandar kepadamu ya Tuhan. Karena tanpa Engkau Tuhan, hidup kami tidak berarti. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada liturgis.